Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini tentang pengantar kewirausahaan. Definisinya apa sih kewirausahaan itu? Yaitu suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda atau inovatif yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Artinya seorang wirausahawan itu harus memiliki kemampuan kreatif dan inovatif. Artinya kreatif itu memikirkan hal-hal yang baru dan inovatif itu adalah hal yang berbeda. Contohnya bisa dari amati, tiru, dan modifikasi yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Hanya harus ada nilai lebih dari kemampuan kreatif dan inovatif tadi. Dan menurut para ahli, menurut Zimmer, pengertian kewirausahaan adalah sebuah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan bisnis. Nah, artinya seorang wirausahawan ini harus bisa membaca peluang. Dari mana sih peluang itu bisa dicari? Ya, dari masalah-masalah. Ya, masalah itu bisa dari kebutuhan, ya, keinginan, dan lain-lain. Ya. Dan menurut Edi Suryanto Sugoto, pengertian kewirausahaan adalah usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, artinya kreatif, menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memiliki manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Ya, secara tidak sadar pun kita menciptakan lapangan kerja, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk masyarakat juga. Artinya hasilnya bisa berguna bagi orang lain. Ciri-ciri wirausaha itu ada 7. Yang pertama, keberanian, mempunyai daya kreatif, ya, harus tuntut memiliki kemampuan kreatif. Kreatif itu tadi memikirkan hal-hal yang baru gitu. Kemudian berani mengambil risiko. Apapun usahanya, kita harus mengambil risiko. Mau gagal, ya, kali-kali, artinya kita nih memiliki jatah gagal masing-masing. Ya. Artinya di masa muda nih kita habiskan jatah gagal kita untuk menuju sukses. Kemudian yang ketiga itu memiliki semangat dan kemauan keras. Nah, seorang wirausaha ini salah satunya harus semangat, ya, dan kemauan keras. Jangan hanya setelah tamat ikut mengembangkan perusahaan orang lain. Artinya apa yang kalian pelajari itu dikembangkan kompetensinya untuk diri kalian sendiri. Kemudian yang keempat itu memiliki analisis yang tepat. Ya, misalnya contoh kalian berwirausaha, kalian menjual suatu produk, ya, market targetnya ke siapa sih? Anak-anak kah, remaja kah, orang dewasa kah, atau ke orang tua. Dan kelima itu tidak konsumtif. Tidak konsumtif ini tidak berlebihan. Misal mau mulai wirausaha, apa-apa yang harus dibeli, semuanya harus dibeli, ya, enggak seperti itu. Artinya gunakan dulu yang ada, peralatan yang ada, bahan-bahan yang ada. Artinya apa yang akan kalian mulai itu tidak dimulai dengan hal-hal yang konsumtif. Kemudian yang keenam itu memiliki jiwa pemimpin. Ya. Kita masing-masing dilahirkan ini untuk jadi pemimpin, terutama bagi diri sendiri. Dan yang ketujuh itu berorientasi pada masa depan. Artinya ketika kita mulai wirausaha, kita harus ada target, fokus ke depan, visioner. Misal contoh kalian buka dari gerobak ke warung ke toko, sampai ke franchise, ke besar. Ya. Yang hanya belasan tahun, puluhan tahun, ya hanya di gerobak saja. Artinya tidak ada vision, pikirannya nggak visioner, hanya memikirkan untung dan rugi saja. Dan tujuan berwirausaha itu apa sih? Dapat meningkatkan jumlah para wirausaha yang baik dan berkualitas. Kemudian dapat menumbuhkan kesadaran wirausahaan yang tangguh dan kuat pada masyarakat. Yang ketiga, dapat mewujudkan kemampuan para wirausaha sehingga menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, dapat memudayakan sikap pantang menyerah, semangat, berperilaku baik, dan kewirausahaan pada masyarakat. 4 tujuan untuk berwirausaha. Dan ada pertanyaan, apa yang akan saudara lakukan setelah menyelesaikan pendidikan, mencari pekerjaan, atau jadi pegawai, jadi wirausahawan,
atau menjadi karyawan sambil berwirausaha. Cari pekerjaan. Apakah setelah kalian tamat bisa langsung dapat pekerjaan? Belum tentu. Gitu. Artinya input dan output dari perguruan tinggi ke lapangan kerja tidak banyak. Output perguruan tinggi banyak, menghasilkan lulusan yang banyak, sementara lapangan pekerjaan yang sedikit. Artinya ketika kalian fokus hanya untuk mencari kerja, siap-siap untuk menjadi bagian dari pengangguran. Kalian kuliah hanya fokus sama ijazah saja, bukan sama ilmunya, ya siap-siap aja menjadi pengangguran. Kemudian jadi wirausahawan. Ya, wirausahaan ini harus jadi opsional pertama gitu. Kalau artinya harus dicoba terus. Jika kalian mau jadi wirausahaan ini dicoba terus. Ya. Apa yang kalian suka bisa dimulai. Bisa dibaca dari peluang tadi. Sandang, papan, pangan. Ya. Bisa dari baca peluang dari keinginan atau kebutuhan dan lain-lain. Yang C, jadi karyawan sambil berwirausaha. Ya. Yang nomor C ini, kalau kalian udah jadi bos, ngapain jadi karyawan? Artinya menjadi wirausahaan itu kalau bisa menjadi opsional pertama sebelum kalian mencari pekerjaan. Artinya manfaatkan bidang keilmuan kalian untuk mengembangkan kompetensi diri. Bagaimana motivasi berwirausaha di kalangan mahasiswa? Hanya mencari kerja, bukan menciptakan lapangan kerja. Jumlah orang yang menganggur tiap tahun bertambah. Kemudian pertumbuhan lapangan kerja semakin sempit. Artinya tiap tahun ini pengangguran akan bertambah terus. Sementara lapangan kerja itu saja. Kalau tidak ada seorang wirausaha yang baru, ini tidak bisa mengurangi jumlah pengangguran, karena tujuan seorang berwirausaha itu adalah salah satunya mengurangi pengangguran yang ada. Ya, ini sistem pendidikan di Indonesia. Seorang penulis buku tentang motivasi yaitu Max Gunter pernah mengkritik sistem pendidikan di Amerika Serikat pada tahun 70-an. Katanya hanya akan melahirkan lulusan sanglaritis, artinya mereka mempunyai mental buruk, itu ingin menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta, kurang mampu dan mau menciptakan lapangan kerja sendiri, dan kasus ini masih terjadi di Indonesia sampai sekarang. Artinya Amerika tahun 70-an itu masih kita adopsi sistemnya sampai sekarang di Indonesia. Ini ketika kalian kuliah menuntut ilmu, difokuskan untuk industri. Saya mau kuliah hanya untuk mencari kerja, kan itu. Tapi yang kalian tempuh itu adalah ilmunya. Yang kalian ambil tuh ilmunya. Kalian kuliah ngapain sih tujuannya? Untuk ilmu, wawasan, bukan hanya untuk mencari kerja. Itu. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia per Februari 2018 itu berjumlah 6,87 juta orang, atau sekitar 5,13%. Angka ini turun 2% dibandingkan dengan Februari 2017 yang berjumlah 7,1 juta orang, atau 5,33%. Bahkan sekarang pun jumlah wirausahaan di Indonesia itu sudah mencapai 3%. Kalau bisa seperti negara-negara tetangga yang sudah 4% ke atas. Apa yang harus dilakukan? Ya, harus menjadi entrepreneur muda. Ya, dengan mengurangi masalah pengangguran yang ada. Jangan sampai terfokus untuk mencari kerja saja. Kalian kuliah hanya untuk mencari kerja. Tapi ini harus dipikirkan. Yang bidang keilmuan yang kalian sudah pelajari bisa diterapkan. Bukan hanya untuk membantu membesarkan perusahaan orang lain, tapi harus mengembangkan kompetensi diri kalian. Menurut Insinyur Ciputra, generasi muda sudah saatnya mengubah pola pandang. Jangan hanya berpikir menjadi pegawai setelah lulus dari lembaga pendidikan tinggi, apalagi pegawai negeri. Menjadi wirausaha perlu dipikirkan sebagai pilihan. Untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia butuh 4 juta wirausaha, terutama yang inovatif. Ya, inovatif saja.
tidak dituntut untuk kreatif. Kalau kreatif lebih bagus lagi gitu. Di Indonesia baru ada 400.000 atau 0,18%. Nah, sebaiknya itu 2% dari populasi minimal. 2% dari populasi. Nih, simpulan dari hasil penelitian. Pertama, mahasiswa sulit untuk mau dan memulai wirausaha dengan alasan mereka tidak diajar dan dirangsang berusaha sendiri. Ya, seperti itu. Kita dari perguruan tinggi pun seperti itu. Mata kuliah kewirausahaan hanya satu kali dalam kalian menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Artinya dari semester 1 tidak ada, 2 tidak ada, gitu ya, sampai semester akhir. Artinya perlu nih, mata kuliah ini perlu ada di setiap semester atau di setiap tingkat. Ya, bisa merangsang mahasiswa untuk belajar, ya, perlu dipikirkan, ya, bisa berusaha sendiri gitu. Dan didukung oleh lingkungan budaya, masyarakat, dan keluarga yang dari dulu selalu ingin anaknya menjadi orang yang gajian atau pegawai. Artinya orang-orang tua kita dulu, kalau anaknya mau kerja, ya kuliah dulu. Itu pun dibentuk sampai sekarang gitu. Tujuan kalian kuliah ngapain sih? Itu salah satunya untuk mencari kerja. Bukan untuk menambah ilmu, menambah wawasan. Dan para orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan berusaha. Nah, solusinya apa sih? Lembaga pendidikan tinggi itu diharapkan menciptakan jiwa wirausaha sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Misal pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship di Indonesia itu perlu ditingkatkan. Ya, jangan hanya satu kali pertemuan dalam pembelajaran di perguruan tinggi. Artinya, mahasiswa atau mahasiswi ini harus disiapkan supaya mereka bisa mengembangkan kompetensi diri untuk menciptakan lapangan kerja, bukan hanya untuk disiapkan untuk industri saja. Seperti itu. Ada pertanyaan, jika diberi kesempatan berwirausaha, usaha apa yang akan Anda bangun dan mengapa? Ya. Kalau mau mulai wirausaha itu action dulu. Kalian mau atau tidak, penting semangat dulu. Ya, semangat. Jangan mudah pantang menyerah, gitu ya. Jangan banyak pikir. Kalau pikir hanya rugi terus, ya maka rugi. Kalian nggak akan mulai-mulai. Seperti itu, ya. Ya, dimulai dulu. Nanti sambil berjalan, ya bisa di-observe marketnya, mulai dari marketnya, operasionalnya, keuangannya, atau mulai dari perencanaan dulu boleh, ya, silahkan gitu. Atau bisa mulai dari hobi kalian masing-masing apa sih? Nah, kalau mulainya dari hobi kalian itu artinya mudah memahami produk atau jasa yang akan kalian tawarkan. Baiklah, terima kasih untuk materi pengantar kewirausahaan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.